kegiatan gotong royong. Jadi penelitian gotong royong yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Dan ada juga istilah gotong royong. Istilah gotong royong berasal dari bahasa Jawa. Gotong yang berarti mengangkat dan royong yang artinya yaitu bersama-sama. Jadi sehingga gotong royong berarti mengangkat secara bersama-sama atau bekerja bersama-sama. Dan penerapan gotong royong ada 3, bisa dilakukan di 3 tempat, yaitu gotong royong di lingkungan keluarga, gotong royong di lingkungan sekolah, dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Dan pertama yaitu contoh gotong royong yang ada di rumah. Jadi ada beberapa contoh yang bisa kalian lihat, yaitu pertama membersihkan rumah bersama-sama, kedua memasak bersama-sama, ketiga mencuci kendaraan keluarga bersama-sama, dan keempat merawat tanaman atau kebun di rumah. Dan yang kedua yaitu gotong royong yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, kedua menjaga kebersihan secara bergiliran, ketiga mengecat atau memperbaiki fasilitas sekolah, dan keempat yaitu menyiapkan acara sekolah bersama-sama, dan yang kelima adalah menanam dan merawat tanaman di taman sekolah. Dan yang ketiga ada contoh gotong royong yang ada di masyarakat. Ini kalian bisa lihat. Yang pertama yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan, yang kedua yaitu membangun atau memperbaiki jalan di desa, yang ketiga yaitu membangun tempat ibadah, dan yang keempat menolong tetangga yang terkena musibah, dan yang kelima yaitu menjaga keamanan lingkungan atau ronda malam. Dan kalian bisa melihat contoh kegiatan gotong royong di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Dan itu akan mengadakan diskusi kelompok, dan format penilaiannya yaitu kemampuan bekerja sama, keaktifan dalam diskusi, dan keberanian dalam presentasi dan ketepatan jawaban. Untuk diskusi kelompok itu akan membentuk kelompok 2-3 orang. Mungkin Mas Ronan dan Mas Hussein menjadi kelompok pertama, dan Kak Ariza, Mbak Vivi, dan Mbak Dinda menjadi kelompok kedua. Dan itu akan membagikan lembar jawaban yang bisa kalian kerjakan. Dan kalian akan mengidentifikasi contoh-contoh praktik kegiatan gotong royong yang ada di video. Dan videonya yaitu berikut ini. Nah, ini adalah video, kalian bisa memperhatikan dan diskusi. Telah contoh apa saja. Jika kalian bisa berdiskusi, dan jika ada yang belum paham bisa ditanyakan pada itu. Silakan. Apakah sudah selesai? Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang sudah siap
Bu. Oh ya, silakan maju ke depan mempresentasikan. Perkenalan dan absen. Perkenalkan, nama saya Riza, nomor dari nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Gafna dari nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Gina Rahayu dari absen 3. Hasil dari kelompok kami yaitu yang pertama, jenis kegiatan gotong royong. Kegiatan yang terlihat dalam video adalah kerjasama beberapa orang untuk melakukan suatu pekerjaan bersama, misalnya membersihkan lingkungan, membersihkan sekolah dan halaman. Yang ketiga, mengangkat dan memindahkan barang bersama. Yang keempat, membersihkan sampah di sekitar. Dan yang kelima, membersihkan masjid. Untuk bentuk gotong royong yang dalam video yaitu yang pertama ada yang menyapu bersama, yang kedua ada yang mengumpulkan sampah bersama, yang ketiga ada yang mengangkut atau membuang sampah bersama, dan yang terakhir semua orang saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Baik, tepuk tangan untuk terima kasih atas presentasi dari kelompok jawaban kalian sudah baik dan benar. Jadi dapat kita pahami bahwa gotong royong adalah kegiatan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini dapat dilakukan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, dan sangat penting untuk menumbuhkan sikap saling membantu dan kebersamaan. Jadi dapat Ibu simpulkan dalam pembelajaran hari ini, gotong royong merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan seperti membersihkan lingkungan, membantu tetangga, atau memperbaiki fasilitas umum, atau meringankan pekerjaan, tetapi juga mempererat hubungan sosial. Dan sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Jadi kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.